uwu gitu ya. Ini kan Ini kan kalian kalian lihat lihat n-nya n-nya 1. 1. While While n n sama dengan sama dengan 1 gitu. 1, Selama selama n-nya sama n-nya dengan sama dengan 1, 1, maka kita maka kita keluarkan keluarkan uwu. uwu. Yang terjadi Yang terjadi apa? apa? Programnya Programnya nggak nggak akan akan berhenti, berhenti, tuh kan kan uwu terus gitu kan. gitu kan. Belum Belum di-record kan, di-record Dot? kan, Dok? Malu Malu gua gua beneran. beneran. Udah. Oke, Oke, ya. Mau Udah, diulang? oh ya Oh udah, ya nggak udah, nggak apa-apa lah apa-apa ya. lah ya. Udah, Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bercanda doang, bercanda doang. bercanda. Oke. Jadi itu Jadi ya, itu ya, cara cara baca baca while loop while loop gampang ya. gampang ya. Selama Selama syaratnya syaratnya terpenuhi, kita terpenuhi, kita ngulang ngulang. gitu. Terus Terus ngakalinnya ngakalinnya gimana biar gimana biar berhenti? Ya berhenti? Ya udah, udah, kasih kasih aja aja gitu. gitu. Ini Ini artinya artinya n-nya n-nya tambah tambah 1. 1. Jadi ntar Jadi ntar ngecetaknya ngecetaknya sekali sekali doang gitu doang kan. gitu kan. Karena Karena nanti nanti di di sini sini n-nya n-nya 2. 2. Gitu kan. Gitu kan. Kalau n-nya Kalau 2 n-nya 2 nggak nggak terpenuhi. terpenuhi. Beres gitu Beres kan gitu while kan loop. while loop. Gitu. Gitu. Itu Itu buat buat while loop while loop syarat. syarat. Nah, terus Nah, ada terus dua ada while loop, while loop, bedanya apa? bedanya apa? Lakuin Lakuin dulu, dulu, baru baru cek cek syarat. syarat. Jadi kalau Jadi kalau ditulis, ditulis, do. do. Nih Ini misalnya misalnya kita kita ngakuin ngakuin shout shout uwu gitu ya. gitu ya. Terus Terus while while n n sama dengan 1 ya, tadi kita samain aja. Tapi sekarang bedanya n-nya 2 dari awal. Kan kalau yang tadi harusnya nggak jalan ya. Kan nggak terpenuhi syaratnya. Tapi kalau di sini dia jalan. Kenapa? Karena dia lakuin dulu sekali nih. Kebacanya gini. N sama dengan 2, oke. Terus do berarti lakukan, print uwu gitu. Terus baru cek. Oh, ternyata n-nya bukan 1. Keluar gitu kan. Return 0. Return 0 tuh ya udah beres gitu program kalian. Gitu. Berarti ada at least sekali. Terus kalau for loop apa? For loop itu kita udah tahu mau loncat-loncatnya segimana. Loncat-loncat itu apa sih maksudnya? Kayak tadi nih. Mungkin aku bikin bahasanya dulu ya. Kita mengulang tapi udah tahu mau berapa kali gitu. Contohnya ini, lihat aja nih. Jangan deh, jangan. For integer i dari 1 gitu ya, sampai 10. Jadi aku ceritanya mau ngulang sebanyak 10 kali gitu. Nah, setiap pengulangannya kita cetak angka. Jadi nanti aku mau cetak angka 1, 2, 3, sampai 10. Nah, gini. Kayak tadi kan mulai dari 1. 1 cetak nih. Cetak 1 udah nih. Cetak 1, terus tambahin 1, jadi 2 sekarang i-nya. Masih di bawah sama dengan 10 nggak? Masih. Oke, 2 cetak, tambahin lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 sama dengan 10. Valid kan? Cetak lagi. Tambahin lagi i-nya 11. 11 lebih kecil sama dengan 10 nggak? Enggak. Ya udah keluar. Gitu cara bacanya. Oke, aman ya? Looping. Nih. Terus sekarang kita masuk ke time complexity-nya. Jadi istilahnya tuh big O notation buat nyebut time complexity. Worst case. Tapi kalian nggak usah ngapalin gitu ya. Big O notation, wah bahasanya gitu. Brutal. Yang cukup kalian hafalin ini. Yang dihijauin. Jadi orang kalau nanya gitu ya, time complexity-nya berapa? Kita biasanya nyebutnya pakai, oh ini time complexity-nya ON gitu. Ini kan ON gitu. O1. Oke, itu cara penulisannya. Terus ini tuh apa sih ON, O1, O log N gitu. Ini kan kita masih bingung ya. Jadi O itu formatnya lah ya, cara nulis format gitu ya. Nih kan di dalamnya ada apa nih? Di dalamnya tuh time complexity-nya. Itu yang nanti bakal kita hitung. Cara ngitungnya, nah ini. Mungkin pertama, aduh jangan pakai PPT deh kalau yang ini. Kita jelasin pakai tulisan aja deh. Jadi, misalnya kalian di program ada baris kayak gini nih. Ya baris mana aja lah. Ini
Satu kali ngakuin baris ini, kira-kira makan waktu sebanyak 1 kali 10⁻8 detik. Berarti 1 detiknya berapa? Kalau misalnya kita mau bikin program ini jalan 1 detik, harus berapa kali ini? Coba ada yang bisa jawab nggak? Nih, 1 detiknya berapa kali ini? Berapa kali X sama dengan 1+1 gitu ya. Iseng aja ini, iseng. 10⁻8. Yes, betul. Jadi kita bakal, program ini bakal berjalan selama 1 detik kalau kalian misalnya satu barisnya gini gitu ya. Wah, kotak apa ini? Ya gini. Muncul sebanyak 10⁻8 kali gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, nggak ada kerjaan gitu ya, ngapain gitu. X sama dengan 1+1 sebanyak ini gitu. Atau enggak misalnya kalian nge-code ya satu baris, satu baris, satu baris sebanyak ini kan capek ya. Jadi ya ini kan nggak mungkin ya. Oke, tadi kita kasih note dulu deh. Untuk 1 detik itu, 1 detik berarti perlu sebanyak baris gitu ya. Baris ini yang diakuin sekali. Jadi ini kan sekali nih ya. Nah, di Big O kita nyebutnya ini O1. Bacanya gimana O1? Ya udah ini kan 1. Ini kita lakuin sekali gitu. Persis sekali. Ya, PPT-nya mana ini? Nih, ini kan diakuin sekali ya. X sama dengan Y plus 5, plus Z min 5. Kita lakuin sekali. Nggak mungkin kan balik lagi ke situ. Kecuali kalau ada loopingnya ya beda cerita. Jadi itu O1. Maksudnya lakuin sekali. Kalau kasusnya gini, mana sih? Y 1+1. Ini kan diakuin 2 kali. Maksudnya totalnya 2. Berarti O2 gitu. Ya secara teknis iya gitu kan. Kita ada 2 baris O2. Tapi kita tetap nyebutnya O1. Karena ya nggak mungkin kan misalnya kayak dikasih program gitu. Analisis time complexity. Ini barisnya ada 1, 3, 2, 8, 7 gitu kan. Kan stres yang ngitunginnya. Ya udah sebut aja O1 gitu. Ini dilakuin sekali itu istilahnya. Jadi O1 dilakukan sekali. Nah, terus yang dilakuin nggak sekali itu apa? Looping contohnya. Oh, selection juga kan sekali ya. O1. Kalau looping kan dia pengulangan. Kayak contohnya tadi, mana sih? Nih, pengulangan sebanyak 10 kali. Ya, ini kan O10 gitu ya. Tapi yang jadi tricky itu kalau kayak gini. Kita diminta input N, kita mau cetak dari 1 sampai N. Ini kan nggak tahu N-nya berapa. N-nya 5 kah, N-nya 10 kah, N-nya 15, nggak tahu kan. Makanya kita nyebutnya ON. Jadi kalau ada looping, 1 kali looping, ON. Nah, ini nested loop. Kita balik dulu bentar. Nested loop tuh loop dalam loop gitu ya. Ini kan ada loop di luar nih. Terus di dalamnya ada loop lagi. Ini nested loop. Yang terjadi apa? Ini kita peragain ya. For integer J sama dengan 1. OWO gitu ya. Nih, ini kan yang terjadi berarti kalau 5, ada 5 kali 5 ya. Berarti apa? Ini kan berarti kalau kita analisis time complexity-nya, yang di dalam ON. Ya kan? Ngulang dari 1 sampai N. Yang di luar, wih kok gitu?
N juga kan. Jadi kita ngulang sebanyak N kali di dalam N kali. Berarti apa? N kali N kan? Benar nggak? Ya kalau bingung ini aja lihat gitu kan. 5 jadi 25 gitu kan. N kali N. Berarti nanti kita sebutnya kalau nested loop begitu, kira-kira O N kali N gitu. Sama dengan O N kuadrat. Sampai sini nangkap nggak buat perhitungan big O notation ini? Coba kayak aman nggak? Kalau aman, react, cek. Coba aman nggak? Atau ada yang mau nanya nggak apa-apa nanya. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita ini latihan, ya berarti ini reminder doang buat aku. Sekarang kalau misalnya kasusnya saya tulis di sini. Ini pseudocode. Ini kita ceritanya looping dari 1 sampai N. Ini isinya, nggak tahu isinya apalah, pokoknya looping aja gitu ya. Terus di bawahnya ada lagi 1 sampai M. Nah ini O-nya berapa? Big O-nya berapa? Ini ada yang bisa jawab nggak? Jadi ada N, ada M. Ya nggak bisa dihapus. Ya udah deh. Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Atau nggak aku bantu aja deh. Jadi kan pertama kita looping N dulu kan. Ini ON nih. Terus di bawahnya ada looping M. Ini beda ya, ini beda loopingnya. BTW. Ini beda looping. Ya gitu. Berarti kan kita ngakuin sebanyak N. Ini udah N kali nih. Terus kita tambahin lagi bonus. Ada M. Nah ini jawabannya. ON tambah M. Gitu. Matematika biasa lah gitu. Kebayang nggak ini si for loopnya? Atau perlu aku buat di kode aja? Di code aja lah ya. Ini ceritanya for loop. Terus di sini ada lagi M. Nah kayak gini nih kira-kira. Nangkap nggak? Kalau yang ini oh, M gitu kan. Berarti kan lakuin N dulu, udah gitu lakuin M. Oke, sekarang kalau aku ganti ini jadi N. Ini apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ini O, ini O, N. Gimana? Itu tadi Michael mau jawab nggak? Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kita lanjutin. Wait, gini deh. O2N. Oke. Jadi kalau secara ngitung benar O2N. Tapi sekarang jadi pertanyaannya gini. Kalau misalnya kita print gitu ya. Ini sama nih. Ini sama. 5. Ini kan jadi 10 ya. 2 kali 5, 10. Tapi kalau ini juga 10 N gitu kan. Nah, jadi ini tricky, ya nggak tricky sih ini. Jangan diambil pusing. Mana sih? Oh, nah ini. Jadi kalau misalnya ada N tambah N,
Ini kan jadi 2N ya tadi. Tapi kita nggak tahu nih, satu kali N-nya tuh ngapain aja gitu kan. Makanya kita normalisasikan jadi ON. Ya maksudnya kan ini lihat nih. Kayak gini kita sebut ON. Tapi yang tadi kayak gini kita sebut O2N. Kan nggak fair. Ya sebenarnya apa nggak fair gitu. Tapi ntar kita suruh analisis kan masa bisa beda jawabannya gitu kan. Padahal sama-sama outputnya 10 gitu kan. 10 kali ini. Makanya jadinya kita sebut ini ON gitu. Karena kan nyuting sebanyak kali. Ada lagi yang kali. Ya udah masih aman gitu lah. Nangkep nggak kalau bagian ini? Kenapa jadi ON bukan O2N? Ini aku balikin nih. Oke, jempol. Gimana yang lain nih? Aman kan nih? Jadi itu karena dalam loopnya bisa aja dalamnya sama gitu ya, Kak. Ya, ntar aku kurang nangkap pertanyaannya. Ya, intinya kan sebenarnya kalau ini kan kita bedain dua gitu ya. Tapi kalau kita singkat gitu, jadi gini, terus yang loop yang di bawah nggak ada kan dia sama-sama ngakuin hal yang sama gitu ya maksudnya. 10 kali ngeluarin UU, tapi bedanya loopingnya gitu kan. Tapi ya kalau kita lihat kan dua-duanya N gitu kan, ON. Ya udah kita barengin aja mereka gitu. Oke. Ini nggak usah diambil pusing, karena semester satu kayaknya nggak akan ada dosen yang nanya, ini time complexity-nya berapa? Kayaknya lo ya, nggak tahu nih kalau dapet dosennya yang nanyain ya, semangat gitu. Tapi beneran ini nggak usah diambil pusing ini. Yang penting kan bisa analisis berapa lama program kalian berjalan gitu kan. Yang penting kan kalian tahu gitu, lamanya program kalian berjalan, bukan kalian tahu cara ngitungnya kan sebenarnya. Karena kan kalau di lomba kan ini ditanya dikasih time limit nih. 3000 ms tuh 3 detik maksudnya. Gitu kan. Jadi kalau program kalian lebih lama dari 3 detik ya nggak bisa gitu. Gitu sih. Oke, tadi udah latihan time complexity. Satu lagi deh, satu lagi. Keburu lah, keburu. Mana sih? Nih. Atau nggak di kode aja deh. Nevermind. Kalau ini berapa lama time complexity-nya? Aku kasih pilihan deh di Discord-nya. Yang mana nih? Waduh, kok ditutup soalnya. A, B, C, D. Ini M ya ini, hati-hati. D, D. Oke, betul. Asal usulnya, ya udah, berarti kan di dalamnya ada OM. Kita ngakuin ON sebanyak M kali. Kok gitu sih? Kita ngakuin OM sebanyak N kali gitu kan. Jadi M kali M. Ya udah, di jawabannya. ON kali M. Udah, oke. Okay. Selamat kalian udah bisa time complexity. Ini latihan soalnya, ini bukan latihan soal time complexity sih. Jadi kan, ya udah kita baca bareng-bareng aja deh. Diberikan N gitu ya, dikasih N. N ini yang nentuin
ukuran array. Nih ya, array A. Terus untuk setiap array, anggota array gitu ya. Nih, setiap anggota array itu gini nih. 1, 2, 3, 4, 6 gitu ya. Anggota array AJ gitu ya. Berarti anggota lainnya gitu. Atau termasuk dirinya sendiri. Yang habis membagi AI. Ini kan mau buat atau kita langsung bahas aja? Karena tujuannya aku pengen bahas ini sih, time complexity. Kita bahas aja kali ya. Nih jawabannya. Jadi kan pertama tadi input ya, nih input n. Kayak nangkap nggak tadi soalnya? Aku lupa nanya. Aman nggak? Ngerti soalnya nggak? Yang ngerti React checklist. Bentar, copy yang atas. Nangkap soalnya nggak? Sebelum kita bahas. Oh, baru 3 orang. Ya udah, gini deh. Kita bahas dulu soalnya apa sih? Jadi kayak ini kasih input. Kalau di contoh soal dia 5. Terus kalian dikasih anggota array sebanyak 5. Sebanyak n gitu ya. Tadi dikasihnya 1, 2, 3, 4, 6. Nah, untuk setiap ini gitu ya. Aku tanya nih, satu tuh, coba bentar, takut salah baca juga. Hitung berapa, oh ya, oke. Jadi pertama kita cek dulu nih, si satu. Berapa banyak dari array ini yang habis membagi dia? Cuma satu kan? Maksudnya dia membagi dirinya sendiri gitu kan? Jadi dia cuma ada satu. Terus kalau dua, yang habis membagi apa aja? Dua sama satu kan? Kan dua bagi dua, satu gitu kan? Dua bagi satu, dua, itu habis. Tiga, tiga sama satu kan? Yang habis membaginya. Dua juga berarti kan? Totalnya ada dua. Empat nih, empat. Empat bagi empat, satu. Empat bagi tiga, nggak habis. Empat bagi dua, habis. Empat bagi satu, habis. Gitu kan. Jadi tiga, enam. Enam bagi enam, habis. Enam bagi empat, nggak habis. Enam bagi tiga, habis. Habis, habis. Jadi empat. Nah ini yang di output tuh yang warna ungu ini. Kalau kita lihat, satu, dua, dua, tiga, empat ya. Sama ya. Oke, itu soalnya. Kodenya gimana? Ya udah, mulai dari inputnya dulu, n. Ya gitu bikin array size n. Cara bikin array gini ya. Terus kita input, ini inputnya. Dari i sama dengan 0 sampai i n min 1. Kalau kalian mau ubah, itu kan kalau di kode kan dia gini ya nulisnya. Dia gini nulisnya. Dari 0 sampai n gitu. Tapi kalau kalian nggak mau pusing gitu ya, kan indeks tuh sampai n min 1. Ya udah gini aja tulisnya. Nah ini sama aja artinya. Bedanya ada sama dengan, terus ininya n min 1. Input array, terus kita input jawaban yang tadi tuh yang warna ungu. Kita pengen jawabannya. Mulai dari 0 dulu kan jawabannya. Kita mulai dari tadi itu kan satu nih. Kita ngecek satu. Terus kita looping. Dari satu, dua, tiga, empat, enam. Mana yang habis ngebagi satu? Nih ditanya nih. Pakai selection. Mana yang habis ngebagi satu? Mau dulunya kan berarti harus 0 kan. Kalau habis membagi. Kalau ada, tambahin jawabannya. Kayak tadi kan satu. Terus kita looping. Satu, dua, tiga, empat, enam. Oh satu bagi satu habis. Tambah satu. Nih kan udah. Yang lainnya nggak habis. Gitu cara ngitungnya. Nangkap nggak? Apa perlu aku code? Kayaknya aku tuh ada code-nya deh. Coba bentar. Tadi tuh di awal-awal. Nah ini ya code-nya. Ya oke. Okay. Ini buat ngecek ya. Apakah ada yang habis membagi dia.
Nah, sekarang kita mau analisis time complexity-nya. Coba sebelum kita mulai analisis, ada yang mau ini nggak ngasih pendapat time complexity-nya berapa? Aku tunggu 11 berapa? 2 menit cukup nggak? 11.27. Kalau nggak ada yang jawab kita bahas. Oke, sudah 11.27. Gimana? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Time complexity-nya? Oke, kita bahas ya. Jadi pertama dari paling atas dulu inputnya nih. Inputnya kan dari 0 sampai N ya. Nih, ON. Terus outputnya dulu. Outputnya sama ON juga. Nah ini, di dalam loopnya, ini kan ON nih. Terus ada lagi ON di dalamnya. Berarti apa? N kali N kan. Ya udah, berarti kan kita udah punya tadi inputnya. Inputnya ON. Outputnya ON. Prosesnya tadi ON kali N atau N kuadrat. Kita jumlahin kan berarti. ON tambah ON tambah ON kuadrat. Atau kalau matematikanya berarti kan gini ya. N tambah N tambah N kuadrat. Ini kan berarti kita tarik keluar dulu ya N. Satu tambah satu tambah N. Ini tadi kita bisa simplify kan. Kalau jumlahannya satu atau nggak N lagi, ya udah jadi N aja kan. Atau enggak ya kasarnya kita ambil aja nih. Ini kan ada N, ini ada N. Kan berarti jadi N kuadrat gitu kan. Terus tambah sekian gitu kan. Kalau secara perhitungannya tadi tuh 2N ya. 2N tambah N kuadrat. Tapi kan pusing ya lihat kayak gini. Ya udah kita sederhanain jadi N kuadrat. Gitu. Itu ON kuadrat. Ya gini. Berarti kan ini perkiraan program kita berjalan selama ON kuadrat gitu. Ini kan perkiraan ya. Jadi nggak harus persis 2N tambah N kuadrat. Gitu. Kalau ujian tuh ada nggak ya tentang complexity? Aku belum tahu sih. Di semester 3 ada nggak ya? Kalau semester 1 rasanya aman deh. Oke, ada yang mau nanya nggak nih tentang time complexity sebelum kita lanjut ke data structure? Data structure tuh yang tiga materi ini ya. Tadi.
Vector stack queue. 11.30 kita masuk ya ke data structure. Kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa, tanya aja, santai kok. Ya udah 11.30, cepat banget. Ya udah, langsung masuk kali ya di data structure. Jadi data structure itu apa? Bentuk menyimpan data. Kan kalau kita taunya nyimpan data tuh pakai variabel ya. Ya misalnya integer gitu kan, integer x gitu. Ya udah kita nyimpan data angka gitu di x gitu kan. Kalau perlu 2, integer y itu kan nambah. Kalau perlu banyak, tapi nggak tahu banyaknya berapa, pakai array kan. Nah, array itu sebenarnya data structure gitu. Itu data structure paling sederhana, ya bisa dibilang paling sederhana. Nih, contoh paling sederhana, data structure adalah array. Jadi tujuannya data structure itu apa? Kan namanya data ya. Data berarti buat nyimpan data. Nah, kalau nyimpan data doang kan, ya oke lah gitu. Kita bisa nyimpan data. Tapi kita kan sebagai manusia kan pengen ya memudahkan hidup ya, bukan mempersulit hidup. Nah, berarti kita tuh pengen gimana sih supaya data ini tuh gampang diakses gitu. Gampang diakses, gampang dilihat gitu. Data structure tuh ya itu tujuannya. Contohnya array. Kalau array kan berarti indeks ya. Jadi cara aksesnya kan pakai indeks. Dari 0, 1, terus sampai n-1 gitu. Oke lah, kita nyimpen datanya kayak gini. Tapi gimana kalau ada problem-problem tertentu gitu? Problem-problem tertentu tuh contohnya kayak ini nih. Kalian dikasih info data gitu ya. Kita lagi di kota A gitu. Kita lagi di kota A. Kota A ini punya jalan ke kota B. Terus punya jalan ke kota C. Terus dari B itu ada ke D gitu. Dari D ke E ada. Tapi ternyata dari C ke E juga ada. Terus di sini dikasih data angkanya jaraknya 5 km, 3 km, 9 km, 12, 17. Ini kan nyimpen datanya gimana coba di array? Nggak bisa kan? Makanya kita perlu bentuk lain buat nyimpen datanya. Don't worry, ini kita nggak akan bahas yang ini. Tapi aku cuma mau kasih tahu aja gitu. Nyimpen data tuh nggak bisa samanya pakai array doang. Gitu. Kayak misalnya antrian gitu ya. Antrian McD gitu ya. Ke McD kan ngantri ini. Biasanya udah canggih. Pakai sistem. Ya berarti kan yang datang pertama yang dilayani kan. Nggak mungkin yang datang belakang. Baru baru datang langsung dilayani gitu. Terus yang depannya di-ignore, kasihan gitu kan. Nah ini kan kalau pakai nomor antrean, pakai data structure juga gitu. Nggak bisa pakai array. Ya mungkin kalau pakai array bisa diakalin gitu. Tapi kurang efisien aja gitu. Oke. Makanya untuk menangani hal-hal yang apa ya, sebutannya nggak bisa pakai array itu adalah data structure lain. Jadi ada berapa data structure? Banyak. Nih, ini aku ngambil dari Google gambarnya. Ini pun nggak mencakup semua data. Ini yang biasa kita pakai variabel ya, integer, float, karakter, boolean gitu. Itu kan buat data juga ya sama. Terus ada yang linear. Linear tuh maksudnya membentang gitu ya. Kayak gini kan array itu linear. Dari kiri ke kanan gitu. Ada array, stack, queue, linked list. Kayak nanti bakal belajar di semester 2 tuh stack, queue, linked list bakal belajar. Array juga belajar lagi sih. Terus ada non-linear. Non-linear tuh apa? Kayak gini nih. Ini kan nggak bisa kayak simpen dalam bentuk linear gitu kan. Tree, graph, dan hash table. Ya udah ini, kalau nggak salah semester 2 tuh belajar tree dan graph deh. Iya di data structure juga ada matkul. Mata kuliah data structure. Oke, yang kita bahas cuma stack, queue, dan vector. Vector tuh adanya di C++. Java ada nggak ya? Ada Java. Ini yang kita bahas, vector, stack, queue. Vector tuh array dynamic. Dynamic tuh apa?
Dynamic itu bisa berubah-ubah. Apanya yang berubah? Ukurannya. Kan kalau array nih ya, array 5. Ya udah, berarti kan punya array bentuknya ada 5 anggota gitu ya. Ya oke, kita punya anggota 5. Tapi jadinya kalau kita butuh 6, tiba-tiba jadi butuh 6. Ya kan nggak bisa dibuat di array 6 gitu kan. Terus kita nggak tahu butuh lagi misalnya jadi 7 gitu. Kan nggak boleh kalau kayak gini error. Coba ya kita buktikan. Set, integer array 5. Terus tiba-tiba butuh nambah. Nah, nggak bisa kan ya? Kok gini doang bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Oh, ini artinya nggak akses. Kalau ini artinya kita lagi akses indeks ke-6. Salah. Jadi nggak bisa ya. Ya udah, berarti solusinya yang gampang aja. Arahnya dimentokin gitu. Aku nggak tahu mentoknya arah itu berapa. Segini gitu misalnya. Kalau kayak gini, waktu kita butuh 5, hambur kan? Berarti kan kita nggak pakai sebanyak kurang 5 gitu ya. Berapa sih ini? 9, 9, 9, 9, 5 ya. Ini sayang nih nggak kepake. Terus kalau pada akhirnya cuma butuh 10 gitu kan, cuma butuh 10, ininya mau kemana gitu kan sayang. Memorinya nggak kepake gitu ya. Secara coding ya kita mah aman damai tentram gitu, nggak masalah. Tapi ya secara memori kasihan gitu. Itu hambur nggak kepake gitu. Makanya ada namanya vektor kalau di C++ tuh. Wait, oke. Okay. Dia bisa berubah size-nya. Kalau vektor tuh dari library vektor. Kalau library kan cara nulisnya gini ya, include vektor. Nih, aku drag. Nih, tapi udah ada di sini. Dia udah termasuk di dalam ini. Jadi cukup pakai ini kalau C++. Kalau di C nggak ada deh rasanya vektor tuh. Makanya aku bilang vektor tuh kayaknya nggak akan masuk ke perkuliahan. Oh ada sih di semester 3 tapi di Java. Oke, ya itu vektor. Vektor tuh apa sih? Jadi kayak array, tapi dia bisa ubah bentuk, ubah ukuran, sorry. Nih, vektor integer gitu ya. Cara nulisnya gini. Nama ini apa? V gitu ya, V. Terus aku pengen ukurannya 5. Berarti sekarang aku punya 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada 5 anggota. Ngubahnya gimana? Dia bisa taruh di belakang. Jadi ada eh nih, ini kan tadi cara buatnya ya. Nanti aku praktekin deh di code. Cara nambahinnya tuh ini nih. Insert data baru paling belakang. Dia namanya pushback. Jadi atau mungkin kita di code aja deh. Kita bikin vektor nih ya. Nih, cara bacanya kita mau bikin vektor, data type-nya apa? Terus nama variabel, kita namain V tadi. Terus ukurannya berapa? 5 misalnya. Udah gitu. Jadi kalau ini tuh sama artinya kalau di array 5 gitu. Ini sama aja artinya. Tapi ini vektor yang kita buat. Cara ngaksesnya gimana? Vektor. Sama kayak array. Ini indeks ke 0. Ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3, 4. Kalau kita mau nambahin data di belakang gimana? Hmm, vektor. Ini nama ininya ya. Nama variabelnya. Pakai titik. Pushback. Dorong dari belakang gitu ya. Pushback tuh. Ini data yang mau kita masukin. 27 misalnya. Berarti, nih ya bayangannya berarti, ntar deh, berarti gini dulu. Ini iseng. P2
P3, 6, P4. Loh, kenapa tuh? 15, oke. Berarti kan sekarang di vektor kita udah punya 1, 2, 4, 6, 15. Udah, ini ukurannya 5, mentok. Terus kita pushback 27, apa yang terjadi? Nanti kita arahnya jadi gini, 27. Ini kan berarti indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini indeks kelima kita punya 27. Kalau dicek, indeks kelima harusnya keluarnya 27 sih. Nah, 27 kan ya? 27 tuh. Itu buat vektor. Jadi kita bisa nambahin di belakang. Kalau nggak butuh 27 pengen dihapus, gimana biar hemat memori? Pop back. Eh, Pop back. Pop itu istilah yang sering dipakai buat ngedelete nanti di data structure. Pop. Ini pop back. Jadi pop itu kan balon ya. Kalau balon kan diledakin pop gitu. Hilang 27-nya gitu. Ntar balik lagi jadi gini. Gitu. Coba kalau dikeluarin masih ada nggak ya datanya? Masih ada sih, kesimpan. Tapi kalau di vektornya dia udah nggak ada. Coba ya. Ini aku pakai for each. Ya mungkin kalau kalian mau pelajari for each, boleh. Auto C V. Jadi untuk setiap anggota di vektor, kita keluarkan. Vektornya kan V tadi. Aku namain C. Jadi ini C, ini C, ini C, ini C. Coba masih ada nggak ya? Kita kasih spasi. Oh, 27 dari sini ya. Bentar, ini komen dulu. Nah, di vektor udah nggak ada tuh waktu di popback. Dia cuma sisa 1, 2, 4, 6, 15. Begitu. Itu untuk vektor. Ini ada banyak, tapi kayaknya kita nggak akan bahas semua. Intinya ya, vektor tuh array dynamic gitu ya. Yang bisa berubah-ubah ukurannya gitu, simpelnya gitu. Kalau di lomba, jarang ada kasus kalau vektor sama array itu kerasa bedanya. Jadi sebenarnya beda. Kalau terus terang tuh array is faster than vector. Oh ini nih, aku pernah nyari ini. Kalau array itu katanya lebih cepat buat mengakses datanya daripada vektor. Vektor kan lebih lama daripada array. Tapi kalau di lomba kan kita time limitnya cuma 1 detik, 5 detik gitu kan. Jadi nggak kerasa. Ntar kalau dibikin project gitu ya kalian. Kalau bikin project itu bakal kerasa bedanya. Karena mungkin misalnya 1 kali jalan gitu ya. Kalau pakai array 100 detik gitu. Kalau vektor bisa jadi 150 detik gitu kan, nggak ada yang tahu. Jadi mulai kerasa gitu kalau lama-lama. Tapi kalau di lomba kan kita nggak mungkin programnya harus jalan dikasih time limitnya 100 detik. Kelamaan ngeceknya gitu kan. Jadi cuma 1 detik, 5 detik, makanya nggak kerasa. Oleh karena itu, banyak orang yang ngelomba tuh pakainya vektor daripada array. Karena tadi, vektor tuh banyak fiturnya buat ngubah-ngubah ukuran. Lebih better lah sebutannya gitu. Jadi, when to use vektor gitu ya, kapan pakai vektor, kapan pakai array. Vektor tuh pakai kalau perlu ngehemat memori. Kalau perlu fitur-fitur ini, silahkan vektor. Kalau array, kalian udah fix nih. Aku perlu datanya ukurannya 5 doang. Ya udah pakai array gitu. Udah fix 5 gitu. Gitu. Untuk vektor, ada yang mau nanya nggak? Kita ini kali ya. Aman React. Oh, ada yang mau nanya. Atau aman?
Gimana? Aman? Oke, aman kita lanjut. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5 slide lagi. Oh iya, bentar. Aku tuh tadi pengen nyimpen ini ya, buat bahas. Di akhir aja ya berarti. Oke, kita lanjut. Itu kalau masih typing nggak apa-apa, ntar nanya aja. Kita lanjut ke stack dulu. Stack itu data structure juga. Ini yang bakal kalian pelajari di semester 2. Dan ini sangat umum. Umumnya kenapa? Karena ini yang mendasari munculnya data structure lain juga gitu ya. Salah satunya stack gitu. Oke, jadi apa itu stack gitu ya? Bahasa Indonesia stack apa sih? Tumpukan kan ya, tumpukan. Kalau kalian numpuk buku gitu ya, ini buku gini, ini buku ya, ini buku lagi. Ini kan stack gitu, stack of book gitu ya. Gitu. Nah ini prinsipnya, jadi kalian tuh naruh buku tapi di dalam ember yang sangat sempit gitu ya. Jelek banget embernya. Kok, oh bentar, ini ada yang nanya, kita buka. Kemarin saya belum sempat ganti setting kode. Ini C++ bukan? Iya, oke, coba. Coba kalau integernya dihapus bisa nggak? Ini kan aku auto doang nih, auto C. Kalau nggak bisa juga, oh minta type-nya ya. Oke, berarti gini, kita setting aja. Gak apa-apa, udah sekarang aja. Yang lain juga nih, supaya tahu nih. Jadi kalau masuk binus, kita nggak dikasih tahu nih harus pakai code generation-nya apa di Dev C++. Soalnya ada beberapa tertentu ya, yang fiturnya tuh terbatas. Generasi kodenya tuh. Contoh nih ya, waktu itu aku pernah nyobain bikin kode kayak gini. Ini ada nih integer n-nya, 5 gitu misalnya. Tapi nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena ada ini. Padahal ini boleh. Yang nggak bolehin apa? Generasi kode kalian. Ini harus diubah manual. Dan sayangnya nggak ada yang ngasih tahu. Nah ini kita kalau mau ubah dari tools ke compiler, terus cari setting. Tools, compiler, setting. Ini aku nanti ketikin di Discord deh. Tools, compiler, setting. Terus ada code generation nih. Code generation. Nah ini ubah. Kalau kalian mau pakai C, pakainya yang GNU C99. Kalau C dia pakai GNU apa tadi? C99 ya. Kalau C++ pakainya yang GNU C++11. Coba. Kalau gitu jadi jalan nggak? Michael, jalan. Nah, oke, mantap. Sip. Ya itu cukup penting ya. Kalau nggak ntar pas nge-project pusing. Oke, ya kita lanjut ke stack. Eh, Oke, tadi itu sampai mana? Kita tumpukan ya. Kita udah tahu konsepnya nih. Kayak gini nih, lihat. Jadi kalian dikasih sebuah tempat gitu ya, wadah sempit. Terus kalian tumpuk buku gitu di dalamnya. Nih, kalau mau ngeluarin paling bawah, berarti otomatis yang atas harus keluar dulu kan. Gitu cara kerjanya. Nangkep nggak? Jadi kalau kalian mau ngeluarin buku satu, harus keluarin buku dua dulu.
Kalau mau ngeluarin buku 2 harus ngeluarin buku 3 dulu. Buku 3 udah paling atas kan, aman berarti. Kalau mau ngeluarin buku 3 ya langsung keluarin aja. Ini kan, nih gitu. Itu stack. Terus cara kerjanya gimana? Nanti di semester 2 tuh kalian bakal belajar mengulik gitu ya, cara bikin stack gitu, manualnya. Tapi aku nggak akan bahas itu, karena ya itu kan materi kuliah ya, terberat. Aku bakal bahas cara kerjanya aja. Di C++ kita cukup bikin gini, stack gitu ya, namanya S. Ini namanya apa? Di tengah ambisinya punya ini namanya X gitu, masih kosong, kosong gitu. Terus kita mau masukin input apa? Ceritanya input satu data gitu ya. Jadi dorong ke dalam misalnya angka 5. Berarti kan sekarang kondisinya masuk ke 5 nih. Buku 5 nih. Set, masuk. Terus input lagi. Ya udah deh tulis ini deh. Input 3 data. 7, 9. Jadi sekarang kan punya 7, 9. Oke. Nah, kalau stack ini, misalnya ada orang nih ngeliat ke dalam tongnya. Aduh, jelek banget. Ya gini lah, stickman nih, kepalanya ngeri. Lihat ke bawah. Yang kelihatan apa? 9 kan? Yang paling atas 9, bawahnya nggak kelihatan. Makanya, kalau kita cek, paling atas, s.top, ini kita print. Keluarnya 9. Karena yang terakhir masuk kan. Makanya tadi ada istilahnya, mana? Nih, last in, first out. Kan berarti last in-nya yang terakhir masuk 9. Berarti yang paling atas 9. Kalau kita delete paling atas, kalau kita delete s.pop gitu ya. Kok di komen sih? Delete f.pop. Yang ke delete apa? Ya 9 yang paling atas gitu. Jadi ceritanya pop tuh kita ngeluarin gitu ya. Pop, keluarin. Nah, gitu kan. Terus kalau kita cek lagi nih. Sekarang paling atasnya apa? 7 harusnya. Aduh, lupa enter. Enter. Endo tuh end line ya. Sama aja kayak enter. Nih kan keluar ya. Sekarang 7 nih di sini. Keluarin lagi. Delete lagi s.pop. Terus kita keluarin lagi s.top. Keluarnya apa? 5. Iya bener 5 ya. 5. Terus kalau s.pop lagi apa yang terjadi? Kan kosong. Ini kan keluar nih. Terus keluar lagi. Kosong. Kalau kita pop lagi apa yang terjadi? Ya nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak ada yang keluar gitu. Terus kalau kita tanya, sekarang paling atasnya apa? Kan kosong. Harusnya error. Ya error kan. Karena dia nyari nih, paling atasnya mana? Nggak ada. Terus solusi supaya nggak error gimana? Solusinya kita tanya dulu. Kalau empty nih, empty itu apa sih? Nanyain kosong nggak nih? Stucknya kosong nggak? S.empty itu nanyain. S.empty nanya apakah kosong. Berarti kan ini kalau apakah, jawabannya kan cuma 2 kan? True or false. Ini. Jadi nilainya boolean. Gitu.
Kalau kosong, jangan keluarin gitu kan. Berarti kalau SMT-nya false, false itu kan berarti ada isinya gitu ya. Kalau ada isinya baru kita see out. Kita keluarin topnya apa gitu. Print dengan syarat tidak kosong. Nah ini aku gabungin aja deh. Ini berarti jadi 57. Ini jadi 5. Ini empty. Ya, benar. Ini harusnya berarti yang bawah ini nggak akan jalan kan? Karena kosong. Kalau kalau kosong, ini jawabannya true. Terus sama dengan false nggak? Nggak kan? Makanya nggak jalan. Yang nyetaknya cuma 95, 95, 975. Astaga, maaf. Gitu. Untuk detailnya si apa? Sintaksnya gimana ini? Nanti aku share PPT-nya kok. Kayaknya kita nggak mungkin ngapalin kode ya sekarang. Nih ya, kita bahas tadi cara bikinnya gimana, cara insertnya pakai push, cara delete-nya pop, periksa apakah kosong, empty, ini boolean, balikin nilainya boolean, hati-hati. Ini cetak paling atas. Bukan cetak, tapi ini nilai paling atas. Nah, oke. Anggap nggak buat stack? Kayaknya aku kasih keterangan deh. Jangan cetak stack.top ketika, oh ini bukan stack, ini nama stack harusnya. Nama stack. Oke. Ini juga sama, nama stack. Jangan cetak nama stack ketika s nama stack dot empty bernilai true alias teks sedang kosong. Gini. Oke ya, ini untuk stack. Lanjut. Kalau ada yang mau nanya, nanti stack tanya aja langsung. Kita bakal bahas queue. Queue itu antrian. Tadi ya, sempat ada bahasannya tuh yang antri McD gitu ya. Kan kalau masuk nih. Gini. Ini yang masuk pertama. Berarti dia yang dilayanin pertama kan gitu. Yang first. Berarti prinsipnya first in, first out. Berarti kalau dia udah dilayani kan di delete. Di delete berarti dia hilang. Wing gitu. Firstnya pindah ke dia gitu kan. Gitu buat queue. Oke, queue ini cara kerjanya gimana? Nih, cara bikin data structure-nya sama ya. Kayak stack kan tadi, kalau di sini stack, di sini queue gitu. Data tipenya sama, nama variabel gitu kan. Ini kita buat deh. Ini perlu di copy nggak code-nya ini? Ya copy aja deh, nggak apa-apa. Materi encode. Oke, itu untuk stack. Kalau kalian mau coba-coba boleh. Di-edit aja kodenya. Lanjut queue ya, queue. Kita belajar queue. Queue integer gitu ya. Namanya apa? Key aja deh, yang gampang. Oke. Terus kalau mau insert gimana nih? Berarti kan kondisinya tadi kita kosong nih, queue-nya kosong. Queue-nya kosong. Ini kita bikin lantai ya ceritanya. Lagi ngantri McD. Mana kode tuh? Ini. Kita insert nilai. Tadi kan integer ya ini. Data tipenya. Berarti insertnya juga integer.
key dot push apa angkanya 8 ya, 8. Terus kalau kita cek paling depannya siapa? Ngecek paling depan ya ini. Cek paling depan key front. Ini jangan lupa di print. Paling depannya 8. Ya iya, kan baru dia sendiri gitu kan. Jadi kalau digambarin, ini masuk kita ya ada orang, depannya ke sini arahnya. Nah, ini dia nilainya 8. Nah, paling depannya 8. Gitu. Kalau dimasukin lagi, key push 10. Yang keluar apa? Pas dicetak paling depannya, kok gitu sih? Bentar. Nah ini, benar. Wait, aku kasih inline. Paling depannya ya tetap 8 kan? Kan berarti kasusnya gini nih. Masuk satu lagi nih, 10. Di paling depannya tetap 8. Kalau kita cek, nah 8 dan 8 kan? Terus kalau kita delete, nah kalau kita delete kasusnya gimana nih? Key pop. Ingat, kalau delete itu pop. See out and the inline. Sorry, bad habit. Ini, kalau kita delete paling depannya, apa yang terjadi? Jadi 10. Berarti kan yang tadi nih, hilang nih, pop. Paling depannya 10 gitu kan. Terus kalau di pop lagi, ini berarti kan kosong nih. Apa jadinya kalau kosong? Terus kita cek front. Random number dia. Kalau stack tadi error, kalau ini dia random number. Jadi buat prevent kayak gini apa? Harus ngapain? Kita cek, dia kosong nggak? Kalau kosong, berarti kan key empty. Kalau nggak kosong, baru kita print gitu kan. Solusinya gini kan. Nah, jadi nggak kecetak. Jadi itu, kalau kita review, tadi inputnya kan insertnya pakai push, deletnya pakai pop. Ini buat bikin datanya. Sorry. Terus ini cek paling depan, front. Kalau kosong, ceknya ini, key empty ya, sama ya. Mirip-mirip kayak stack. Yang ngebedain cuma ini ya. Ini, yang ngebedain cuma cek paling atas, kalau ini paling depan gitu kan, front. Gitu, buat stack and queue. Ada yang mau nanya nggak? Buat stack, queue, vector, dan time complexity, ya materi hari ini. Soalnya kita udah beres sih. Habis ini kita mau latihan soal pakai data structure. Gimana? Ada yang bingung? Mau nanya? Kalau nggak ada, kita bahas soal. Mau bahas soal atau kayak ngerjain dulu? Gimana? Atau nggak aku bikin poll deh. Bahas soal, iya. Gimana? Mau dibahas atau mau kerjain sendiri dulu?
Oke, mau ngerjain sendiri dulu. Boleh sih ini. Suaraku ada kan ya? Aman ya? Man Ken. Oke, thank you, Sal. Ini boleh kalian kerjain dulu nih. Jadi kalian dikasih string gitu ya, string. Isinya antara kurung buka atau nggak kurung tutup. Mungkin aku pindah dulu bentar ke sini. Kan kalau kaidah menulis gitu ya, matematikanya kan ini boleh kan kayak gini. Ini berpasangan gitu ya. Entah di dalamnya ada apa gitu kan. Ini kan tetap gitu ya normal. Berarti kalau kayak gini, ini kan pasangan di dalam kan ini. Nah gini, ini boleh atau enggak bersebelahan gitu. Ada lagi kurungnya. Ini boleh. Yang nggak boleh tuh kayak gini. Ini kan nggak boleh. Terus apa lagi? Kalau kayak gini, ininya berpasangan, tapi ininya enggak gitu. Jadi kalian dikasih string ini, string isinya kurung buka kurung tutup. Kalian cek itu balance nggak gitu. Kalau balance tuh ya kayak gini, memenuhi syarat. Gitu nih. Cobain. Berapa menit? 5 menit? 4 menit? 12 lebih 11 saya. Sorry, bentar. Oke. Oh iya, sama aku jelasin dulu. Cara input string gini ya, ini variabel string gitu ya, string. Ini inputnya gini, udah. Kan kalau di C++ tuh dia harus gini ya, pakai array. Terus ukurannya berapa. Ini biar mempermudah kalian, di C++ ada string gitu. Cara aksesnya nanti sama kayak array. Mau karakter ke 0, bisa pakai indeks langsung. Begitu. Kalau mau ukuran stringnya, s.size gitu. Nih aku contohin dulu. Stringnya, nah ukurannya 6 kan. Ada 6 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu, ini. Oke, udah, itu aja. Sampai 12.10 cukup nggak buat nih ngerjain soal ini? Cukup lah ya. Nggak apa-apa deh, kalau nggak beres, ntar kita bahas bareng-bareng.
Oke, 12.10. Ada yang masih ngerjain nggak? Atau udah selesai? Mau di-share code-nya boleh? Atau algoritmanya? Kalau nggak ada ya. Oke, kita bahas. Jadi kan, hmm, jadi kan dikasihnya tadi tuh, ya, antara ini, wow, udah dikasih pasangan nih. Ya antara yang kurung buka atau nggak kurung tutup gitu kan ya. Kan, Hai, coba nih, ini bener gak nih? coba share aja. Atau Coba ya. gimana? Mau share screen, mau share code? Nah, share screen-nya gimana ya? Ini kan? Hmm, nah ya, oke. Kita nonton punya Noel. Kalau buka ini kelihatan nggak buka konsol? Bentar. Ya, Eh, di kelihatan nggak aku nih? masih ini sih, masih blank. Gak tau kalau Mana yang ya? lain gimana? Coba bentar. Atau mau di-share aja code-nya? Taruhannya di aku. Boleh deh. Oke, Atau boleh. bagi, Kenapa? bagi filenya aja. Ngirim file boleh, di kopas langsung boleh. Iya, salah. Bentar ya. Oke, santai. Oke, ini punya Noel. Jadi kan pertama input dulu nih. Input, oke. Terus dia count left, count right. Count left, count right. Oh, ngitung ini ya. Kiri kanannya ya. Iya, iya. Kalau dikasih ini, Kita balance. balance ya. Harusnya nggak balance. Oke, tapi nggak apa-apa. Hmm. Jadi mungkin kita bahas ya. Bentar. Wait, mana sih? Nah ini. Yang tadi ya salah satu kriterianya kan sebenarnya benar ya. Jumlah kiri sama kanan harus sama. Kalau nggak sama ya udah jelas salah gitu ya. Oke, pertama aku mulai tanpa data structure dulu. Jadi kita ini count. Oke, count 0. Cukup countnya satu aja. Kan kalau tadi Noya bikinnya dua ya, left dan right. Oke. Kalau ini countnya cuma satu. Nah, terus gunanya apa? Countnya cuma satu tuh. Kalau kita ketemunya kurung buka, countnya nambah. Kalau kita kurung tutup ketemunya, countnya ngurang. Artinya apa sih? Artinya gini, mungkin kita bayangin contohnya gini kan, ini balance harusnya. Waktu kita cek pertama, nih yang pertama ya, oh kita ada kurung buka, berarti dia harus ketemu kurung tutup kan, kalau mau beres. Berarti kita kasih tahu nih, lu ada utang satu nih sekarang, utang buat nyari pasangannya. Terus pas cek yang kedua nih, indeks kedua tuh kan satu ya. Kurung buka lagi, berarti harus dua pasangan sekarang. Pas yang ketiga, kita nemu nih, oh ini kurung tutup pasangannya, kurangin satu. Ini ketemu lagi, kurung tutup, kurangin nol. Terus yang ini ada lagi satu, nambah. Ini kurung tutup, kurangin satu, nol. Kalau countnya nol, berarti balance gitu kan. Gitu cara kerjanya. Berarti gini, s.size ya. If, nih pakai selection, s ke i, kurung buka,
count-nya plus. Else, count-nya min. Nah, kalau kayak gini, terus kan kita tanya nih, kalau count-nya 0, kita keluarin balance. Ya, boleh. Nah, balance gitu ya. Waduh, ini udah selesai belum? Belum. Kenapa? Kalau kayak gitu, berarti sama aja ya kayak tadi. Nah, ini kan, ini nggak balance harusnya. Berarti harus ada satu syarat lagi. Syaratnya apa? Coba kita lihat kasus yang ini aja, yang dari tadi kita pusingkan. Nih, ini harusnya nggak balance. Kita lihat count-nya, mulai dari sini, dia nyentuh -1. Nggak boleh min kan? Kalau min kan berarti di depannya nggak ada pasangan gitu kan artinya. Kan kalau di depannya ada pasangan harusnya dia nggak nyampe min gitu kan. Harusnya 0 gitu kan. Kayak gini kan 0 harusnya. Tapi di sini -1. Berarti apa? Kita kasih syarat lagi. Kalau min gitu ya, if count-nya lebih kecil dari 0 gitu, berarti kita keluarin not balance. Gini. Terus kita pademin aja program kita return 0. Berarti beres pokoknya. Nggak usah dicek sampai akhir. Karena udah pasti jawabannya kan salah ya. Gitu. Berarti sekarang kalau dicek, nah ini not balance. Terus coba ya kita cek yang di sini aja. Ini kan balance katanya. Nih, ini balance. Oke, benar. Terus di sini balance juga. Terus yang nggak balance-nya dia ada tadi udah yang kedua dia kalau kelebihan. Ini kan yang ininya nggak ada pasangan nih, yang ini nih. Kasihan dia jomblo. Jadi jawabannya not balance. Terus ini kalau sendiri doang gitu ya. Sendiri udah pasti salah kan. Not balance. Nah, oke, itu dia. Ini baru cara ngerjain pakai tanpa data structure gitu ya. Sekarang aku mau introduce cara pakai data structure-nya. Kita pakai stack. Stack in ST gitu ya namanya. Jadi gimana cara pakai stack gitu? Ini masih soal yang sama, tapi pakai stack, nggak pakai count. Berarti gini, kan tadi kan kita pakai count tuh buat ngelis ini ya, total pasangannya ada berapa. Berarti kalau pakai stack, ini tumpuk gitu ya. Kalau ada ini, ada kurung buka, masukin ke sini. Kalau ada jodohnya gitu ya, kurung tutup, berarti kan dia ketemu nih pasangan. Dia pop, berarti pop, pop gitu kan. Udah ada pasangannya, udah nggak usah diurusin lagi gitu. Kalau belum ada pasangannya ya udah berarti kan tumpuk lagi gitu kan. Tumpuk, tumpuk gitu kan. Sampai nunggu ada pasangannya. Oke, kita lakuin sama iterasi juga. S.size. Ini ngomong-ngomong kok share screen-nya bener ya? Oh iya benar, oke. If S ke I sama dengan ini st.push gitu kan. Pushnya apa? Di sini kita pakai karakter aja deh. Push gini. Atau kalau nggak mau ribet, pakai indeksnya aja gitu. Push SI gitu kan. Basically sama aja kan. Oke. Kalau else, nah kita harus pertimbangin nih tadi. Kan kalau datang nih, dia datang nih nyari pacar gitu ya. Ada nggak gitu kan jodohnya di dalam stack? Kalau ada berarti dia pop. Kalau nggak ada gimana? Nggak bisa kan? Nggak valid kan? Berarti sama aja kayak yang tadi nih. Yang gini. Ini kan kalau dia datang duluan, lah mana gitu kan kosong. Berarti not balance. Berarti pertanyaannya sekarang, di dalam else ini,
kita cek ST empty nggak. Ini kan kalau true, kalau kosong, berarti kayak tadi, not balance gitu kan. Terus udah berhentiin aja gitu. Kalau kosong, ya udah salah gitu. Tapi kalau enggak, st.pop, kita hilangin satu gitu kan. Kita hilangin satu anggota di dalam stacknya. Tuk, gitu kan. Udah gitu berpasangan mereka. Oke, ini udah beres. Tinggal di akhirnya. Di akhirnya kita pengen ini nggak ada sisa kan. Kalau ada sisa berarti dia nggak berpasangan dong, kasihan gitu kan. Berarti kita tanya lagi, dia kosong nggak? Kalau kosong sekarang, jawaban kita adalah balance gitu. Kalau nggak kosong, berarti ada yang ketinggalan gitu, kasihan, nggak ada pasangannya. Not balance nih. Kalau di run, coba kita cobain ini ya. Balance, oke. Terus kita jalan lagi. Kurung buka, kurung tutup. Balance. Oke. Ini nggak balance. Terus ini yang tadi ada sisa ya. Nih, not balance. Terus yang sendiri, not balance. Oke. Ini sama. Ini aku copy code-nya, kirim di materian code. Aman nggak sampai sini? Habis ini kita mau bahas, 9 menit lagi ya. Nggak apa-apa deh, keburu. Ini di week 3, jadi ada soalnya, tapi bukan kurung buka kurung tutup doang. Mana ya? Nih. Jadi sekarang kurung buka kurung tutupnya ada yang apa? Oval, ini apa bentuknya? Melengkung gitu ya, melengkung. Ada yang kotak gitu, kurung kotak. Ini kalau disesuaikan pakai tanpa apa? Tanpa stack, susah. Aku nggak kepikiran gitu ya, maksudnya. Cara selesainya gimana kalau tanpa stack? Jadi ini aku kasihin aja, ini pakai stack. Mungkin kalau mau code bareng ya nggak apa-apa deh. Ini kan sama ya. Kasusnya dia apa? Oh, dia ada test case-nya. Oke. Tejar T, sin T. Kasusnya ada berapa? Nggak dikasih tahu. Ya udah deh. Terus kita mau ngulang sebanyak T kali. T, nih ya, ini mengulang test case gitu ya. Terus setiap test case-nya dia dikasih string. String S, input S. Nih, input string. Sekarang ada dua kan, ingat ya. Ada kurung buka kurung tutup, ada kurung kotak. Kita pakai stack aja, nggak apa-apa. Stack char st. Ini bikin stack gitu ya. Udah gitu, salah ya. Bener-bener. Di dalamnya kita iterasi. Sama kayak tadi, masih sama kok. Kita cek satu-satu dari kiri ke kanan. Buat karakternya nih ya, karakternya. Sekarang syaratnya nambah berarti kan. Pokoknya kalau dia kurung buka gitu ya, apapun itu. Nah ini kalau di C++ dia bisa pakai OR. Wait, aku selesaiin dulu. Nah, kan kalau di C kan dia begini doang kan bisanya. C++ dia bisa pakai OR. Kalau N gini, ini kita pakai OR ya. Jadi pokoknya kalau salah satu ini kurung buka kurung, ya pokoknya kurung buka gitu ya. Si stack ini kita masukin dia. Idenya apa? Kenapa harus kayak gitu? Jadi idenya gini. Wait, ini kita ubah ya kurung kotak.
kurung kotak, set. Kalau dia masuk, pluk, gitu kan. Terus yang nyari pasangannya tuh dia kurung bulat. Bisa nggak kayak gini? Nggak bisa kan? Dia nggak berpasangan tuh. Jadi kalau kasusnya kayak gini nih, kurung kotak, gini. Nah loh, ini yang mana coba? Ini kan nggak balance ya. Soalnya kan ini pasangannya ke sini. Ini pasangannya gini. Kalau ingat, kalau kayak ekspresi matematika kan A gitu kan. Gimana ya? Gini. Yang diakuin kan AB dulu kan, bukan AC, bukan BC kan. AB dulu kan yang diakuin. A tambah B dulu. Jadi ini tuh nggak boleh. Kasusnya gitu, yang soal A ini. Jadi kalau tadi kan kasusnya ini, yang aku gambarin ini, dia lagi nyari pasangan, set, ketemunya begini. Nah ini not balance gitu. Kalau di soal apa? Jawabannya yes no ya. Yes no, berarti no jawabannya. Oke, kita cobain dulu ya. Berarti selain dari kurung buka, ada kurung tutup pilihannya. Pertama cek dulu, stucknya kosong nggak? Kalau kosong, berarti kan dia lagi nyari, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Kalau stucknya kosong, jawabannya uh, no ya, no. Mana sih kode ini? See out, no. Hmm, atau enggak karena ini kita ada test case, kita bikin boolean ya. Valid nggak gitu ya. Kita asumsi stack kita tuh valid dari awal. Kalau gitu jadi nggak valid kan. Else, ternyata stacknya ada isinya nih. Kalau stack kosong, cek si paling atasnya, wait, oh sorry, mending gini. Sekarang kita tanya lagi, tadi tuh si SI itu kurung melengkung atau kurung kotak gitu kan ya, kurung tutupnya. Kalau kurung melengkung, berarti kan pasangannya harus apa? Pasangannya yang paling atasnya harus melengkung juga kan? Gini kan? Ini baru valid kan? Berarti kita bikin kasus yang nggak validnya. Ini kurung kotak. Berarti kita ubah validnya jadi false. Cek lagi. Kalau ternyata yang paling atasnya tuh bukan kurung melengkung. Eh, ya sebaliknya lah maksudnya. Kayak lagi nyari kurung kotak, pasangannya kurung kotak, tapi ternyata melengkung adanya. Validnya false gitu ya. Nih, harusnya bener sih. Selain dari itu, berarti kan di pop, popnya apa? Ini, st.pop. Ya, ini udah benar. Ini berarti kan kasusnya kalau tidak cocok gitu pasangannya. Nih dua ini. Itu kita pop aja pokoknya. Terserah mau benar atau salah kan pokoknya kita udah tandain. Kalau ini salah gitu, kalau misalnya masalah. Keluar dari situ kita mana nih? Udah ya. Udah gitu kita cek tadi valid nggak? Kalau valid, siat yes. Jangan lupa pakai enter. Kalau nggak valid, siat no. Oke. Oh iya lupa. Bentar. Aku belum handle kasus ini.
Kalau di akhir stack-nya nggak kosong gitu kan ya, nggak kosong, berarti valid sama dengan false gitu kan. Kalau nggak kosong, kan tetap di akhir harus kosong ya kesepakatannya. Ini udah harus, kok jadi no semua? Aku lupa pop kah? Bentar. STMT true valid false. Kalau nggak kosong, false. Ini kan kalau ada isinya, false. Coba, mana sih? Dia kurung kotak dan topnya. Wait. Kita cek satu dulu deh. Yang ini no-nya kenapa coba? Satu, no. Alasannya no. Coba ngetik manual. No juga ya? Step pop. Coba kita tak cari tahu ya, salahnya di mana. False. Oh, udah ngaret deh. Lebih 2 menit. Sorry ya guys, bentar. Satu kurung kotak. Oh, salahnya di sini. Bentar. Kalau nggak kosong. Kenapa nih? Kalau STMT. Oh, masa sih? Coba bentar. Satu kurung buka, kurung kotak, kurung tutup. Wih, ini aneh-aneh. Satu kurung buka, kurung kotak. Loh, kok masih ada sisa? Oh, astaga. Maaf guys. Ini harusnya J. Ini J ya. Kita iterasinya pakai J. Dari tadi salah di situ. I-nya dipakai buat ini. For loop yang test case. Oke, berarti ini harusnya benar. Tidak sama dengan. Terus kalau dicek. Ya ampun. Bawahnya nggak ke copy. Ini kurang ini. Ketinggalan. Oke. Ini. Nah, udah. Oke, benar ya. Nangkap nggak kalian? Aku dari tadi ngode doang ini. Ya intinya gini ya, yang tadi udah aku jelasin kan di awal. Kalau ketemu pasangannya, baru bisa keluar gitu kan barengan. Kalau nggak ketemu pasangannya, ini kan kayak gini, kurung kotak dan kurung melengkung, salah gitu ya intinya. Begitu. Perlu dicoba nggak kita ini, submit. Cobain ya. Kalau salah, berarti ada kasus yang belum aku cek. Submit.
Ya lama. Mau nungguin atau bubar aja? Karena udah ngaret ini. Atau enggak ya oh mau nungguin, ya udah. Enggak, soalnya kalau salah entar harus nyari lagi kan salahnya di mana. Iya, ya udah. Atau mungkin aku juga pernah ngerjain sih sebenarnya. Kita buka aja kali ya. Mana 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 mana. Di mana ya ngeliatnya? Sini kah? Enggak, bukan. Sini. Buset. Nih. Ya, lama banget. Aku tuh pernah ngerjain cuma lupa di mana. Eh, stack kah di sini? Mana ya? Coba bantu cari ini dong. Data structure. Ah, ini udah ketemu. Ini ya. Ini aku tuh pernah ngerjain gini. Oh, pakai Python. Ya sama sih tapi konsepnya. Pakai stack juga kan tuh. Stack pakai Python. Stack. Ini kalau ini kenapa gini dah? Ya intinya gitu deh. Coba yang tadi bener nggak? Kalau salah harus pusing nyari jawaban. Lama. Ya salah ternyata. Cuma ini aku nggak tahu nih salahnya di mana. Tapi cara kerjanya tetap pakai stack. Yang tadi kan benar ya kalau pakai Python. Coba kita iseng lihat punya orang lain. Status. Coba ini buka nggak? Nggak dibuka. Nih dia pakai stack. Sama ya. Tuh pakai OR. Kalau kurang buka, masuk. Di push. Kalau kurang tutup, oh dia pisahinnya gini. Kalau kurang tutupnya yang melengkung, cek. Kalau kosong, false. Itu kan bunyinya false. Kalau topnya pasangan dia, pop. Ini sama. Ya gitulah. Kayaknya kalau aku perbaikin kode aku, bakal makan waktu lama. Jadi kita bubarkan saja. Kalau kalian penasaran, ya bisa kerjain itu ada di kontes AC. Ada aku kirim di mana? Sini, kontes ya. Nih, yang week 3 nih. Kalau kalian penasaran boleh tuh kerjain. Oh iya, PPT aku share dulu. Wait, PPT di mana? Oke, ya. Ini PPT-nya. Ini kalau kalian mau lihat yang ini kurung buka kurung tutup doang. Ini yang Q, ini yang stack. Udah sih, itu aja materi hari ini. Sekian. Ada yang mau nanya nggak? Kita udah telat 10 menit kayaknya. Ya udah kalau kenapa? Oh, ya udah boleh deh 1 menit. 12.40 udah bubar langsung. Boleh bubar. Nih yang penasaran di A, stop aja, stop.